agak lama gitu ya. Selanjutnya ada apa sih ini? Katanya ada film yang paling ditunggu-tunggu santri Al-Muwahhidin. Masa? Iya. Oh gitu. Masa Cida tidak tahu itu apa? Iya, gue tahu deh. Apa? Pasti apaan? Oke, langsung saja kita panggil drama. Ya, buat teman-teman kita dari drama kami persilahkan. Op, guys, lupa kita ngasih tahu penonton ini judul dramanya. Iman, apa judulnya? Angka apa itu? Apa judulnya? Oh, cinta terlambat. Kok tonton wah. Terlambat unik dengar hone. Oh, cinta terlambat. Oke, inilah dia drama yang berjudul Cinta Datang Terlambat. Pasti ramai di situ. Boleh deh, ntar ketemu di sana ya. Ini adalah kisah tentang Gia, anak kampung yang hidup ke kota-kotaan karena sekolah dan kuliah di kota. Malam minggu ini kita kemana? Nongkrong di warung Biam aja, pasti ramai di situ. Boleh deh, ntar ketemu di sana ya. Asyik. Bob, gimana hubunganmu sama si Gia? Mau diseriusin? Ya belum siap, aku masih pengen bebas. Ntar kalau udah nikah susah keluar kemana-mana. Nggak bisa nongkrong-nongkrong kayak gini lagi. Ya juga sih, lagian masih muda juga kitanya. Nikmatin aja dulu masa-masa muda, nggak usah berburu. Ntar kalau udah waktunya, barulah kita ke pelaminan. Ada Gia tuh. Hege, mau gabung? Enggak deh, kita tempat lain aja. Awal pacaran di sini. Apaan sih? Kita kesana dulu ya. Oh, oke. Di sisi lain, Arfan sedang menghadiri kajian rutin malam minggu di musola kampung. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman sekalian, itu tadi deretan hikmah mencintai Al-Quran. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa membaca, mencintai, dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada aja anak muda yang nongkrong di masjid. Dia kerennya, Ge, calon suami idaman. Idih, seleramu kok kolot banget sih. Sukanya modelan remaja masjid gitu. Hari gini masih aja kaku, nggak gaul. Ya kan beda orang beda selera, Ge. Ya serah deh, kalau aku sih ogah sama modelan kayak dia. Saat pulang dari musola, Arfan bertemu dengan orang tua Ge yang juga ikut hadir di kajian tadi. Masya Allah, Nak Arfan. Tadi materi yang disampaikan bagus sekali. Cara penyampaiannya juga enak, santai dan mudah diterima oleh semua kalangan. Bapak bisa saja. Saya cuma menyampaikan apa adanya, Pak. Beneran loh Nak Arfan. Nak Arfan memang luar biasa. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti sangat bahagia rasanya jika Arfan jadi menantu kita ya, Bu. Iya, Pak. Ibu juga berharap Gia dan Arfan berjodoh. Keesokan harinya, ayah Gia menemui Arfan setelah membuat janji semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Pak. Nak Arfan nggak sibuk kan? Enggak kok, Pak. Langsung saja ya, Nak. Tapi sebelumnya, apa Nak Arfan sudah punya calon istri? Belum, Pak. Mana ada yang mau sama saya, Pak? Yang kerjaannya hanya membantu ibu dan bapak di ladang. Justru, saya meminta Nak Arfan ke sini karena ingin Nak Arfan menjadi menantu kami. Kami punya anak gadis. Nak Arfan pasti mengenal anak gadis kami, kan? Iya, Pak. Nak Arfan itu pemuda yang solih. Meski Nak Arfan lulusan terbaik kampus ternama di kota ini, tapi Nak Arfan tidak malu membantu orang tua di ladang. Maksud Bapak? Kami ingin sekali Gia bisa mendapatkan suami yang solih, agar Gia bisa dibimbing menjadi wanita yang baik. Dan kami mantap memilih Nak Arfan sebagai suaminya. Tapi, semua ada pada Nak Arfan. Semoga Nak Arfan berkenan.
Tapi saya bukan dari kalangan orang yang berada. Saya tidak mampu memberikan kemewahan kepada putri Bapak seperti yang Bapak berikan kepadanya. Yang dibutuhkan oleh Gea adalah bimbingan, bukan kemewahan. Dia butuh orang yang mengajarinya agama, membimbingnya menuju surga. Tapi saya tidak punya biaya untuk menikah secepat ini, Pak. Soal itu tidak perlu dikhawatirkan. Biar kami bantu, asalkan Arfan bersedia. Biar saya omongkan ke orang tua dulu ya, Pak. Oh iya, silahkan. Kami tunggu kabar baiknya. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mana, Bu? Ada di belakang. Pak, Iya, Van. ada yang mau Arfan diskusikan sama Bapak. Soal apa, Van? Jadi begini, Pak. Libatkan Allah dalam memilih pasangan. Istikharahlah. Apapun jawaban dari Allah, maka itulah yang terbaik. Baik, Pak. Arfan sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk, maka Arfan memberikan jawaban kepada ayah Gea via WhatsApp. Gea? Gea? Iya ya. Ayah mau bicara, kemarilah. Ada apa ya? Serius banget. Duduklah. Gea akan segera menikah. Ada laki-laki yang melamar Gea. Apa? Menikah? Laki-laki melamar? Yang bener saja ya. Gea belum mau nikah. Siapa laki-laki tuh? Arfan. Kamu pasti tahu. Semua orang di kampung ini tahu siapa Arfan. Apa? Arfan ya? Laki-laki kolot itu? Enggak. Gea nggak mau. Dia bukan level Gea. Ayah tidak meminta persetujuan Gea. Ini sudah jadi keputusan ayah. Ini yang terbaik buatmu, nak. Suatu saat kamu akan paham kalau orang tua pasti memilih yang terbaik buat anaknya. Ini nggak adil buat Gea, Bu. Ya, ayah sama ibu mengambil keputusan sepihak. Gea nggak mau. Gea sudah punya pacar dan Gea hanya mau menikah dengan dia. Astagfirullah, Gea. Kenapa kamu sampai berani menentang orang tua hanya karena laki-laki yang belum tentu baik buat kamu? Gea sayang sama Bobby, Bu. Gea nggak mau nikah sama orang lain selain Bobby. Pokoknya Gea nggak mau nikah sama si Arfan kolot itu. Gea! Ibu bangun, Bu. Bu, maafin Gea, Bu. Bu, maafin Gea. Iya, Gea mau nurut kata ayah. Maafin Gea, Bu. Gea minta maaf, Ibu bangun ya, Bu. Iya, Gea mau nikah sama si Arfan itu. Ibu bangun. Bu, bangun, Bu. Gea, sayang maafkan ibu dan ayah. Tapi percayalah, ini yang terbaik buat Gea. Gea dan Arfan pun menikah. Bersaksi cinta di atas cinta dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Setelah acara pernikahan, Gea langsung masuk menuju kamar dan melepaskan segala aksesoris pengantinnya, kemudian langsung tidur. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu
rasa tak bisa ku paksa. Aduh, aku lupa lagi kalau aku udah nikah. Kok dia tidur di lantai sih? Biarin aja, udah amat. Setiap malam, Arfan selalu tidur di atas sajadahnya. 1 tahun berlalu, mulai tumbuh perasaan cinta di hati Gia meski Arfan sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Tapi Arfan selalu memenuhi kebutuhannya dan memperlakukannya dengan penuh cinta. Maaf, kakak nggak sengaja. Silakan. Kenapa harus minta maaf sih? Aku kan istrinya, aku mahramnya. Kenapa dia seolah-olah bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya? Dek, ini hadiah untuk adek. Seharusnya kakak memberikan ini saat malam pertama kita menikah. Tapi malam itu adek terlihat begitu lelah. Jadi kakak nggak tega membangunkan. Kakak baru ingat hari ini. Maaf ya dek kalau terlalu lambat memberikan ini. Gak apa-apa. Apa ini? Buka aja. Kakak tidak memaksa adik untuk memakainya. Pakailah saat adik benar-benar ingin dan siap memakainya. Kalau begitu, Kak izin ke masjid ya, Dek. Mau ngisi kajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari-hari berlalu, perasaan Gia makin tumbuh dan kini ia mulai berpenampilan seperti yang Arfan inginkan. Ia memakai hadiah pemberian suaminya. Masya Allah, adik cantik sekali. Terima kasih ya, Kak. Aku jadi malu. Kenapa adik memakainya? Setelah sering mengikuti kajian ke Arfan, Gia jadi tahu bagaimana seharusnya seorang muslimah berpakaian. Alhamdulillah, jangan sampai adik merubah cara berpakaian karena kakak. Niatkan semua semata karena Allah. Iya, Kak. Sudah 1 tahun pernikahan mereka, tapi Arfan tetap tidak pernah menyentuh Gia. Arfan pun selalu tidur di atas sajadahnya hingga suatu malam Arfan jatuh sakit. Ya Allah, Kak Arfan demam. Adik kenapa di bawah? Ini sudah malam, di sini dingin. Nanti adik sakit. Kembalilah tidur. Kenapa kakak menghindar? Aku hanya ingin mengecek suhu badan kakak. Bukankah aku istri kakak? Tapi kenapa aku tidak boleh menyentuh kakak? Kakak bahkan tidak pernah menyentuh aku selama 1 tahun pernikahan kita. Apa aku menjijikan? Aku tahu, aku bukan wanita solehah seperti yang kakak impikan. Aku tahu, aku gak pantas mendapatkan laki-laki soleh seperti kakak. Tapi apa aku salah jika aku hanya ingin mengetahui kondisi suamiku? Jika kakak tidak mencintaiku, jika aku semenjijikan itu, lalu kenapa waktu itu kakak menikahiku? Bukankah kakak faham agama? Kakak tahu betul bahwa menafkahi istri lahir dan batin adalah sebuah kewajiban. Lalu untuk apa aku dinikahi? Jika hanya menjadi pajangan di kamar kakak, hanya menjadi boneka yang menemani hari-hari kakak tanpa pernah kakak sentuh. Bahkan saat tak sengaja bersentuhan pun kakak malah minta maaf. Apa artinya aku buat kakak? Apa aku buat kakak? Maafkan kakak, Dek. Kakak tidak bermaksud menyakiti hati adik. Kakak hanya ingin menjaga adik. Dek, jangan pernah bertanya kepada kakak tentang perasaan ini terhadapmu. Karena sungguhnya kakak begitu sangat mencintaimu. Tapi sebaliknya, tanyakanlah hal itu kepada dirimu sendiri. Apakah saat ini sudah ada cinta di hatimu untuk kakak? Kakak tahu, pasti suatu saat adik akan bertanya kenapa sikap kakak seperti ini. Sebelumnya kakak minta maaf jika kakak baru mengabarkan semuanya malam ini. Kau mau tahu kenapa? Apa maksud kakak? Apa? Tolong jelaskan kenapa kakak begitu tega melakukan ini kepada aku. Jelaskan, Kak. Kenapa? Adik tahu apa itu pelacur? Dan apa pekerjaan dari seorang pelacur? Maaf, Dek. Yang kakak tahu, pelacur adalah wanita penghibur yang kerjaannya melayani para lelaki hidung belang demi materi, tanpa peduli di hatinya ada cinta atau tidak. Bahkan terkadang ia harus meneteskan air mata karena harus terpaksa melayani lelaki yang tidak dicintainya. Ia bahkan tidak merasakan kesenangan terhadap apa yang tengah ia lakukan. Dan kakak tidak ingin hal itu terjadi padamu, Dek. Karena kau bukan pelacur, kau istriku, Dek. Kau bukan pelacur. Betapa bejatnya kakak harus memintamu melayani kakak, sedangkan di hatimu tidak ada cinta sama sekali untuk kakak. Alangkah berdosanya kakak saat kakak menyentuhmu, sementara dalam benakmu bukanlah kakak,
tapi ada lelaki lain. Kau tahu, Dek? Tepat sehari sebelum pernikahan kita, kakak datang ke rumah adik karena ada hal yang perlu kakak sampaikan kepada ayah terkait pernikahan kita. Dan hari itu, kakak tanpa sengaja melihat adik sedang berbicara dengan Bobby. Kakak mendengar dengan jelas kalau adik begitu mencintai dia. Kau bilang bahwa kau tak mencintai kakak sama sekali. Dan adik bilang tidak akan mencintai siapapun selain dia. Saat itu kakak merasa telah merampas kebahagiaanmu. Dan kakak yakin adik menerima pinangan kakak karena terpaksa. Kakak juga melihat betapa sedihnya kau di atas pelaminan saat bersanding dengan kakak. Lantas, haruskah kakak egois menunaikan kewajiban kakak sebagai suami tanpa mempedulikan perasaanmu? Kakak tidak mungkin tega melakukan itu, sedangkan kau mematung dengan berderai air mata seperti pelacur. Kau istriku, Dek. Sekali lagi, ku katakan kau istriku. Kau tahu betapa aku sangat mencintaimu, maka dari itu aku menjagamu. Kakak akan menyentuhmu ketika di hatimu sudah ada cinta untuk kakak. Dan alhamdulillah, jika saat ini kau telah mencintai kakak. Maafkan aku, Kak. Aku tak mampu membahasakan cinta. Tapi aku tahu kakak pasti sudah melihat dari perubahan sikapku kepada kakak. Aku sudah tidak pernah lagi mengingat Bobby. Karena sikap lembut kakak yang penuh kasih sayang. Secara perlahan aku mulai mencintai kakak. Dan malam ini, aku begitu ingin merawat kakak. Izinkan aku, walau hanya sekedar mengompres kakak, agar kakak tidak panas lagi. Tolong, Kak, izinkan aku merawat kakak malam ini. Aku khawatir dengan kondisi kakak. Terima kasih sudah mencintai kakak. Aku beruntung mendapatkan suami seperti kakak. Terima kasih, Kak. 2 bulan berlalu setelah malam itu, kini Gia tengah mengandung. Namun kebahagiaan mereka tidaklah lama karena Assalamualaikum, ini dengan Ibu Gea. Iya benar, ini siapa? Kami dari pihak rumah sakit ingin mengabarkan bahwa suami ibu sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Innalillah, ya Allah, astagfirullah. Tak ku mengerti mengapa begini. Waktu dulu ku tak pernah merindu. Bu, Bapak, gimana Kak Arfan? Ada di sana, dia pendarahan, kondisinya kritis. Berubah, kau jauh dariku, pergi tinggalkanku. Mungkin memang ku cinta, mungkin memang ku sesali, pernah tak hiraukan rasamu dulu. Aku hanya ingkari kata hatiku saja, tapi mengapa cinta datang terlambat. Kak Arfan, ya Allah, apa yang terjadi, Kak? Dek, pertemuan dan perpisahan adalah takdir Allah. Jika hari ini atau lusa Allah takdirkan kita berpisah, maka kakak minta jaga anak kita, didik dia dengan baik.
Jadikan dia mujahid yang senantiasa menolong agama Allah. Jadikan ia anak yang bermanfaat untuk umat. Jika kakak ditakdirkan pergi lebih dulu, semoga kita bisa berkumpul kembali di surganya kelak. Kakak jangan ngomong seperti itu, Kak. Kakak akan sembuh, insya Allah. Kita akan berdoa yang terbaik buat kakak. Kakak yang kuat, Kak. Kakak harus kuat. Maafkan kakak yang belum bisa menjadi suami yang sempurna untukmu, Dek. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di bawah batu nisan kini kau telah sandarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku, menangis pilu hanya mampu ucapkan selamat jalan kasih. Satu hal yang dapat dipetik dari drama ini adalah belajarlah untuk mencintai orang yang kau nikahi dan jangan selalu ingin menikahi orang yang kau cintai karena penyesalan di akhir adalah hal yang menyakitkan. Bukan beli temen, saya senang saya gini.